Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih atas atensinya buat siapapun yang melihat video ini, terutama buat Pak Reza. Izinkan kami dari kelompok desain laboratorium mikrobiologi mempresentasikan yang ada di PPT dan juga ada di SketchUp tentang bagaimana dan apa saja yang ada di laboratorium mikrobiologi. Boleh di next? Baik, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Nur Afifah, NIM 1918303, dan ada saya, Aris Novianto, NIM 1918304. Kemudian ada Faris Zuhair, NIM 1918343. Lanjut ada Laraswati Johari, NIM 1918377. Kemudian Nisa Cahya, 1918434. Dan terakhir ada Zulhamdi Nasution, 1918509. Boleh di next? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu mikrobiologi dan apa sih itu laboratorium mikrobiologi. Yang pertama adalah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah ilmu yang mana kita mempelajari tentang makhluk-makhluk kecil, makhluk-makhluk hidup kecil, yang mana makhluk kecil tersebut juga biasa disebut dengan mikroorganisme, mikroba, atau zooxanthellae. Kemudian, apa sih itu mikrobiologi? Mikrobiologi adalah laboratorium yang didesain secara khusus untuk keperluan praktikum atau eksperimen yang berhubungan dengan mikrobiologi yang awal saya sebutkan tadi. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Anissa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai alur penerimaan dari sampel. Yang pertama-tama, alur dari penerimaan sampel di laboratorium mikrobiologi itu, sampel dari customer itu diterima dan dicatat. Kemudian, dimasukkan ke laboratorium melalui passbox dan dianalisa sesuai dengan kebutuhan atau permintaan konsumen di ruang yang sesuai untuk analisa. Contohnya, saya ambil total plate count di dalam ruang analisa laminar airflow. Selanjutnya, sampel tersebut dilakukan inkubasi dalam inkubator. Kemudian, dilakukan penelitian oleh analis. Kemudian hasil ujinya yang sudah selesai akan dibawa ke ruang autoclave untuk didestruksi. Setelah didestruksi, limbah itu akan diolah, kemudian dibuang. Dan hasil yang didapat akan diolah oleh analis untuk menjadi laporan dan diserahkan ke customer di ruang input data atau ruang analis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Anissa. Kita lanjut, boleh next slide. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Faris Zuhair, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah ruangan-ruangan yang ada di lab mikrobiologi. Yang pertama itu ada ruang inokulasi, di mana ruang ini digunakan pekerja untuk memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium baru dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Untuk penanaman bakteri, terlebih dahulu diusahakan agar semua alat yang ada dalam hubungannya itu dengan medium agar tetap steril. Hal ini agar menghindari terjadinya kontaminasi. Yang kedua adalah ruang inkubator, di mana ruang ini untuk memantau proses pemeliharaan kultur mikroba dalam suhu tertentu selama jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memantau pertumbuhan bakteri. Nah, inkubasi ialah teknik perlakuan terhadap mikroorganisme yang telah diinokulasikan pada suatu media, padat atau cair, lalu disimpan dalam temperatur tertentu untuk memantau pertumbuhannya. Yang ketiga ada ruang analis, berfungsi sebagai ruang kerja para analis dalam input data. Oke, next. Baik, boleh di next. Baik, berikutnya akan dilanjut oleh rekan saya juga dari Saudari Laras, dipersilahkan. Yang keempat ada ruang preparasi.
dipergunakan untuk membuat media dan mempersiapkan media yang akan dipergunakan, kemudian sebagai tempat mencuci alat laboratorium dan untuk mensterilkan alat. Terus yang kelima ada gudang penyimpanan. Itu merupakan tempat untuk menyimpan alat-alat serta media yang digunakan. Yang keenam ada ruang mikroskop yang merupakan tempat untuk meneliti hasil uji mikrobiologi dari setiap sampel. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, boleh di next. Saudara Faris boleh di next slide-nya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Nisa Cahya, dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan layout dari desain laboratorium mikrobiologi. Yang pertama itu ada ruang penerimaan sampel yang dekat pintu masuk. Yang kedua ada ruang preparasi sampel. Selanjutnya itu ada ruang inokulasi. Yang keempat, nomor 4 itu ada ruang mikroskop. Yang nomor 5 ruang inkubator. Yang nomor 6 itu gudang buat menyimpan inventaris. Yang nomor 7 ada ruang timbang, yang nomor 8 ada ruang analis. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasan dari PPT-nya. Kita langsung masuk saja ke bagian SketchUp. Boleh ditampilkan, Saudara Faris? Baik, bagian SketchUp ini akan disampaikan oleh Saudara Faris dan Saudari Nisa, dipersilahkan. Sok Nisa dulu. Iya, terima kasih kepada moderator. Saya Nisa akan memaparkan layout dari ruangan tadi ya. Tadi kan udah dijelasin tuh sama Nisa ruangannya apa aja. Yang pertama, alurnya ini adalah sampel diterima. Sampel diterima di mana? Sampel diterima di ruang penerimaan sampel. Nah, di sini nih teman-teman, ruang penerimaan sampel. Di samping ruang penerimaan sampel, di situ ada yang namanya ruang preparasi. Di dalam ruang preparasi tersedia beberapa wastafel yang memudahkan mobilitas si seorang analis untuk melakukan analisa mikrobiologi. Selanjutnya, di samping ruang preparasi sampel, itu ada yang namanya ruang inokulasi dan ruang mikroskop. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada ruang inokulasi yang digunakan untuk melakukan inokulasi dalam sampel, dan ini ada ruang mikroskop di sampingnya untuk melakukan penelitian terhadap uji-uji mikrobiologi yang bersangkutan dengan mikroskop. Kemudian ada pintu yang memudahkan mobilitas analis untuk bekerja dari ruang satu dan ruang lainnya. Di belakang dari ruang mikroskop tersebut ada yang namanya ruang inkubasi, di mana untuk mengetes suatu penetapan mikrobiologi, otomatis kultur bakteri akan diinkubasi terlebih dahulu di ruang belakang sini nih. Di ruang belakang ruang mikroskop ya di ruangan ini. Terus di samping dari ruangan tersebut ada yang namanya gudang. Coba digeser ke sebelah kiri. Yap, terima kasih. Nah, di sampingnya ini ada gudang atau inventaris yang digunakan untuk menyimpan media-media seperti laktosbro, terus nutrien agar, dan lain sebagainya untuk menunjang dari laboratorium mikrobiologi ini sendiri. Di sampingnya ada ruang timbang. Di ruang timbang ini digunakan untuk kami seorang analis untuk menimbang media-media yang akan diperlukan untuk keperluan analisa, dan di sampingnya ada ruang kecil, itu merupakan ruang analis untuk menginput data-data yang diperlukan sebagai penunjang di laboratorium. Disediakan dua pintu, pintu keluar dan pintu masuk, yang digunakan untuk mobilitas bekerja analis agar lebih mudah. Gitu. Dan juga laboratorium ini dilengkapi oleh APAR yang digunakan untuk meminimalisir resiko kecelakaan kerja karena penggunaan api. Selanjutnya, penjelasan saya akan dilengkapkan oleh Saudara Faris. Kepada Faris, saya persilakan. Terima kasih. Dari saya dicukupkan nih, sudah cukup.
Oke, baik. Terima kasih Faris selaku pemberian layout-nya. Bisa dilihat layout-nya. Ini laboratorium mikrobiologi dari kelompok 1. Desain ini saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya terkait desain laboratorium mikrobiologi di bagian SketchUp. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak yang kurang dari kelompok kami karena kesalahan datangnya dari kami pribadi dan kebenaran hanya milik Allah semata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.